Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara dirahmati Allah, intinya kita berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Kita masih melanjutkan pelajaran berikutnya tentang bab atau kitab tauhid ini, ya, tentang pemurnian ibadah kepada Allah, masuk ke bab 23 yang diberi judul keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa ayat 51, ya. Quran surat An-Nisa, Quran surat nomor 4 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taquti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari kitab-kitab, ya, dari Alkitab? Mereka percaya kepada jib dan togut, ya, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah, ya, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Insyaallah, mengaku aja, ya. Jib di sini maksudnya, ya, jib dan togut maksudnya di sini terdapat beberapa tafsir dari kalangan salaf tentang makna kata jib. Antara lain itu berhala, ya kan, sihir, tukang ramal, ya, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Asharab, ya. Kedua orang ini adalah tokoh orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian pengertiannya, ya, pengertiannya umum, mencakup makna itu semua. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari dalam As-Sihah, ya, kata beliau, jib adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir, dan sejenisnya, ya. Demikian halnya dengan kata-kata togut, ya. Terdapat beberapa tafsiran yang menunjukkan pengertian umum, antara lain setan, ya, setan dalam wujud manusia, ya, atau berhala, ya, tukang ramal, Ka'ab al-Asharab, ya, Ibnu Jarir atau Berani dalam menafsirkan ayat ini setelah menyebutkan beberapa tafsiran dari ulama salaf mengatakan jib dan togut ialah
dua sebutan untuk setiap yang digunakan dengan disembah selain Allah atau ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu batu, manusia ataupun setan. Itu dalil yang pertama ya, bahwa di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala. Dalil yang kedua itu dalam surat Al-Maidah ayatnya 60 ya, surat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazira wa abadat tagut. Katakanlah ya, artinya katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik ya. Itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah togut. Dan dijadikan kera dan dijadikan babi ya. Kera dan babi ya, orang-orang yang menyembah togut tersebut ya. Nanti kita lihat tafsirnya ya. Kemudian dalil yang ketiga surat Al-Kahfi ya, surat ke-18 ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Artinya orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Dalil yang ketiga. Dalil yang keempat adalah hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu, sebagaimana bulu anak-anak yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Ya. Kata Nabi, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu. Jadi kita ini umat-umat sebelumnya itu sudah meniru umat-umatnya yang lalu ya, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Ya, jadi hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Muslim juga meriwayatkan dari Tsaubah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan, merah dan putih. Ya, artinya Imperium Persia dan Romawi. Jadi sudah dilihatkan ya bahwa Imperium Persia dan Romawi itu akan dikuasai ya oleh umat Islam. Ternyata memang benar ya, tentu di zaman Umar ya. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan peceklik yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, hai Muhammad,
bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan peceklik yang berkepanjangan, dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri. Maka nantinya musuh itu tidak akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai ya, umatmu itu sendiri, sebagaimana mereka menghancurkan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Barqoni dalam sahihnya dengan tambahan. Itu. Saudaraku dirahmati Allah, ya, dalil yang berikutnya bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala, ya, yaitu hadis Nabi berikut ini, ya. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala, dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah tabaraka wa taala. Luar biasa, ya. Ya, sebenarnya hancurnya umat ini itu disebabkan karena umat, ya, ini pemimpinnya sesat, ya. Itu pertama. Yang lanjutnya adalah orang yang banyak menyembah berhala. Ya. Orang-orang, atau kemudian yang selanjutnya yang ketiga, orang-orang bodoh yang nimbrung menafsirkan Al-Qur'an, itu, ya. Jadi hancurnya umat ini yang pertama itu adalah menyembah berhala, ya. Yang kedua, orang-orang bodoh yang nimbrung menafsirkan Al-Qur'an. Yang ketiga, pemimpinnya sesat, ya, ngajak ke dalam kesesatan, ya. Itu, ya, nggak ngerti, karena tidak mengerti agama, ya. Itu. Saudara kita rahmati Allah, dari kandungan atau fawaid dari bab ini, ya, bab 23 ini, yang pertama itu adalah tafsir ayat dalam surah An-Nisa, ya, yang tadi saya bacakan, ya, surah An-Nisa ayatnya 51, ya. Saya ulang, ya, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut
wat-taghuti wa yaquluna lillazina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab-kitab? Mereka percaya kepada jib dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman, ya. Nah, itu artinya ya, maksudnya masuk togut itu adalah itu adalah berhala, tukang sihir, ya, tukang ramal, gitu. Ya. Sudah saya jelaskan ya, menjelaskan Allah ya. Kemudian tafsirnya, ayat ini menunjukkan bahwa apabila orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab mau beriman kepada jib dan togut, maka tidak mustahil dan tidak dapat dipungkiri bahwa umat ini yang diturunkan kepadanya Al-Quran akan berbuat pula seperti yang mereka perbuat, karena Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwasanya akan ada di antara umat ini orang-orang yang berbuat seperti yang diperbuat orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ternyata memang benar, memang banyak ya. Seperti ziarah kubur atau menguburin orang ya gitu kan. Nyebar-nyebar kembang, bunga, air segala macam, ya kan. Baca-baca apa? Ya sama dengan baca-baca mantra ya, baca Yasin, enggak ada syariatnya itu ya. Itu fawaid yang pertama. Fawaid yang kedua, tafsiran ayat dalam surat Al-Maidah ya. Bacakan kembali ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal unabbiukum bi syarrim min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tagut. Artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah togut ya. Ini tafsirnya. Ayat ini menunjukkan bahwa akan terjadi di kalangan umat ini menyembah togut, sebagaimana telah terjadi penyembahan togut di kalangan ahli kitab ya. Togut itu ya tukang sihir ya, tadi sudah di awal sudah dijelaskan ya. Berhala, tukang ramal, nah, itu masuk togut tuh. Setan gitu ya, termasuk togut dalam wujud manusia ya. Tukang ramal, tukang sihir itu ya. Saudara yang dirahmati Allah, kandungan berikutnya yaitu tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida.
Surat ke-18 ayatnya 21. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ya. Tafsir daripada ayat ini menunjukkan bahwa ada di antara umat ini orang-orang yang membangun tempat ibadah di atas atau di sekitar kuburan, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, itu kan. Tapi emang benar nanti Quran ini apa firman Allah ini, gitu kan. Kemudian fawaid yang keempat, masalah penting, ya. Masalah yang sangat penting sekali, yaitu apa pengertian iman kepada jib dan togut di sini. Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebatilannya. Yang kelima, kandungannya sebagai buktinya apa yang dikatakan ahli kitab kepada orang-orang kafir, ya, kaum musyrikin Mekah, bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ya, ngaku-ngaku padahal dia yang sesat, ya. Orang kafir yang sesat. Ya. Nanti kalau menyembah selain Allah, ya itu dijulukin kera dan babi, ya. Gitu. Yang keenam, bahwa iman kepada jib dan togut mesti akan terjadi di kalangan umat ini, maksudnya di umat Islam, ya, gitu. Sebagaimana ditetapkan dalam hadis dari Abu Sa'ad, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Iya, gitu. Ternyata emang faktanya sampai sekarang banyak orang gitu menyembah togut, ya. Katanya sih enggak, cuman bertawasul aja katanya. Enggak boleh, ya. Bertawasul tuh enggak boleh kepada selain Allah, ya. Kalau bertawasul itu bertawasullah, ya, kepada nama-nama dan sifat Allah. Itu yang pertama. Tuh. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh, gitu, dengan kebaikan, gitu. Jadi bertawasul seperti ya, misalnya kita berbuat baik nih, ya. Kita bilang kepada Allah seperti ada dalam kisah 3 orang yang masuk ke goa, ya, kemudian tertutup. Nah, dia bertawasul tuh pada kebaikan dia, gitu. Yang pertama itu bertawasul kepada birrul walidain, ya Allah, aku setiap hari memerah susu, ya. Aku sebelum kuberahkan kepada keluargaku, aku serahkan kepada ibu bapakku terlebih dahulu. Kata orang itu, ya. Ternyata setelah aku perah, aku mau kasihkan kepada ibu bapakku, ternyata mereka sudah tertidur. Kemudian aku tunggu sampai dia bangun, padahal anakku sudah nangis ingin minum susu itu. Tapi aku tetap bertahan sampai dia bangun, karena aku tidak berani membangunkannya, gitu. Dia lagi istirahat. Kemudian dia bangun, aku serahkan kepada dia, gitu. Kalau ini merupakan amal yang baik, maka bukakanlah pintu ini, gua ini. Makanya dia bergeser sedikit, ya. Ternyata belum bisa keluar. Kemudian ada tiga, ya. Kemudian yang satu lagi, dia memberi uang kepada atau membantu seorang wanita, ya, wanita cantik. Dia bantu, ya. Kemudian dia ingin menikahinya, dengan catatan ingin menikahinya, bahkan ingin menggaulinya. Tetapi dia punya kekuasaan sebenarnya untuk menggawili perempuan itu, karena dia punya istilahnya sudah memberi uang, ya, gitu.
Tapi perempuan itu ya menolak. Artinya bukan menolak ya, dia bilang takutlah kamu kepada Allah, katanya gitu. Kemudian dia nggak jadi melakukan hal itu karena aku takut kepada Allah, makanya aku tinggalkan wanita itu yang dalam kekuasaanku. Kalau ini merupakan amal baik, maka bukakanlah pintu ini. Gitu. Akhirnya dibukakan gitu. Belum belum keluar juga. Kemudian yang ketiga ini dia ini seorang apa ya? Seorang juragan lah ya. Juragan, dia punya pembantu, kemudian pembantu itu pergi sebelum digaji, pergi entah kemana. Akhirnya gaji pembantu itu dibikin usaha, dibelikan kambing beranak pinak banyak, diberikan onta beranak pinak banyak, ya kan, dari hasil itu. Ya, singkat cerita, kemudian pembantu tadi datang lagi, dia meminta upahnya gitu. Mana upahku, bos, istilahnya gitu kan. Kata bosnya, itu upahmu semua tuh, kambing-kambing, onta-onta satu lembah itu. Itulah upahmu semua. Ya, ya, pembantu tadi tersinggung, kamu jangan menghina aku, katanya gitu. Aku hanya meminta upahku. Iya, katanya, itu upahmu yang sudah aku usahakan. Ya, sudah aku bisniskan lah istilahnya gitu. Itu dari upah dia. Sampai begitu besar banyak. Nah, itulah uang hartamu, ambillah katanya. Ya tentu saya senang ya, pemuda itu. Senang dia ambil. Nah, kata yang di dalam kurung tadi ini, di dalam gua tadi, ya Allah, kalau itu adalah amal baik, maka bukakanlah pintu ini. Maka terbuka pintunya semua, akhirnya mereka bisa keluar. Nah, jadi boleh kita bertawasul dengan amal baik kita. Apalagi kita punya amal rahasia ya, itu boleh. Ya, kita bertawasul dengan amal baik. Gitu. Itu ya. Jadi yang satu bertawasul dengan nama dan sifat Allah, yang kedua bertawasul dengan amal baik, kemudian yang ketiga ya bertawasul dengan keadaan diri kita sendiri yang lemah. Nah, keadaan diri kita yang tidak berdaya. Artinya, ya Allah, aku ini orang yang penuh dengan dosa, aku ini orang yang lemah, aku ini orang yang tidak berdaya, aku ini orang yang sangat membutuhkan Engkau ya Allah. Kemudian kita minta sesuatu ya dengan kelemahan kita itu. Nah, itu makbul ya doa seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, tawasul dengan doa orang yang soleh ya. Nah, boleh itu. Tapi orang yang soleh yang belum meninggal dan dia ada di tempat gitu loh. Kalau udah meninggal nggak boleh. Misalnya kita bertawasul kepada Nabi, minta kepada Nabi gitu, melalui Nabi, ya Rasul, ya Allah, ini adalah Rasulmu, aku ingin mendapat ini melalui Rasul lah, itu syirik malahan ya, nggak boleh. Jadi yang boleh ada 4, tapi yang bagus 3 ya, yang 3 itu yang bertawasul kepada nama-nama Allah dan sifat Allah, kemudian bertawasul dengan amal baik ya, kita berbuat amal ya dengan tanpa diketahui orang ya, tanpa ada riya, itu amal baik namanya ya. Kemudian kita bertawasul dengan kelemahan diri kita ya, kelemahan diri kita itu. Jadi sekali lagi dengan nama Allah dan sifatnya, yang kedua dengan amal soleh bertawasulnya, yang ketiga dengan kelemahan diri kita sendiri ya. Kita merendahkan diri kita kepada Allah ya, kemudian kita minta. Nah, itu tawasul seperti itu menurut Ibnu Qayyim itu tidak akan tertolak, pasti terkabul. Nah,
Nah, yang keempat itu tadi tawasul kepada orang yang soleh, ya, minta kepada orang yang soleh yang masih hidup. Udah mati nggak boleh lagi ya. Cuman kita salah kaprah ini, ya minta kepada wali yang udah mati, gitu kan, minta kepada nabi, minta kepada, nah itu sama juga penyembahan terhadap togut itu kan itu. Gitu ya. Jadi 6, bahwa iman kepada jib dan togut mesti akan terjadi di kalangan umat ini, umat Islam, sebagaimana ditetapkan dalam hadis dari Abu Sa'id, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Yang ketujuh, dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa akan terjadi penyembahan berhala di banyak kalangan dari umat ini, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang kegunaan yang ke-8 atau kandungan yang ke-8, hal yang amat mengherankan munculnya orang yang mengaku nabi seperti Al-Mukhtar bin Abu Ubaid bin Mas'ud As-Saqafi, termasuk tokoh yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah dan menonjolkan kecintaan kepada Ahlul Bait, mengaku bahwa ia adalah nabi dan menerima wahyu. Kemudian menerima wahyu, dibunuh oleh Mus'ab bin Az-Zubair pada tahun 67 Hijriah atau tahun 687 Masehi. Tuh, ya, Al-Mukhtar. Padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia ngaku nama ya, mengaku nabi. Menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat ini, bahwa Rasulullah SAW benar dan bahwa Al-Quran benar, padahal disebutkan dalam Al-Quran bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Namun demikian pengakuan kenabian Mukhtar dipercaya orang, meskipun jelas kontradiksinya. Ia muncul pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang. Zaman waktu itu banyak ya nabi-nabi palsu ternyata ya, ngaku-ngaku nabi ya. Di antaranya tadi itu Mukhtar, ada juga Musalamah ya, Al-Kadzab. Yang ke-9, kandungan dari bab ini, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bahwa al-haq, ya, kebenaran Allah dan ajarannya tidak akan dapat lenyap atau dilenyapkan sama sekali, sebagaimana telah terjadi pada masa lalu. Bahkan akan tetap ada golongan yang tegak atau golongan yang tegap berpegang teguh dan membelanya. Ya, jadi jangan khawatir, masih ada orang-orang yang membela agama kita ini ya, menjadi untuk ke dalam kebenaran. Makanya ada juga riwayat itu bahwa setiap 100 tahun tuh ada orang yang memperbaharui ajaran agama ini, bukan memperbaharui artinya memurnikan ajaran agama Islam ini yang sudah rusak ya karena bid'ah tersebut. Yang ke-10, tanda utamanya bahwa mereka sekalipun sedikit jumlahnya tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan ataupun menentang mereka. Ya, ternyata pelaku bid'ah itu memang banyak. Jadi banyak itu bukan jaminan kebenaran ya. Dalam Al-Quran dijelaskan kebanyakan manusia itu menyesatkan kalian. Dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali itu. Gitu. Jadi justru yang banyak itu yang menyesatkan. Gitu. Karena banyak bukan ukuran kebenaran. Yang ke-11, bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Ya. Orang yang menyembah-nyembah selain Allah, dia menyembah togut ya, menyembah jib. Nah. Yang ke-12, tanda-tanda besar atas kenabian Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis. Ya. Beliau SAW memberitahukan bahwa Allah telah membentangkan kepada beliau
belahan timur dan belahan barat, dan beliau menjelaskan makna hal tersebut. Kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan, berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara. Jadi Persia dan apa itu ditaklukkan ya. Ya. Itu negara didaya ya, Persia dan Romawi itu ya. Zaman sekarang mah Amerika, Soviet dulu ya kan. Sekarang Cina ya kan. Selanjutnya, karena kita rahmati Allah, tanda-tanda besar itu ya, beliau memberitakan bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam 2 perkara, sedangkan perkara yang ketiga tidak dikabulkan. Ya. Yang dikabulkan tuh minta umatnya tidak kena peceklik yang berkepanjangan, itu dikabulkan. Ya. Minta umatnya tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya, itu dikabulkan. Yang ketiga, minta umatnya agar tidak berpecah belah, itu ditolak tuh, nggak terkabul tuh. Ternyata memang banyak umatnya berpecah belah ya gitu. Ada 3 itu. Ya. Yang kedua dikabulkan, minta jangan kena peceklik umatnya, dikabulkan. Minta jangan apalagi itu tidak dikalahkan oleh musuh, dikabulkan. Tapi minta umatnya tidak berpecah belah, nggak dikabulkan. Ternyata umat Islam berpecah belah ya, sampai 72 golongan ya. Satu ke neraka, satu masuk surga, sisanya ke neraka. 72 ke neraka, 73 golongan, satu ke surga dan 72 ke neraka. Hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari. Kemudian beliau memberitakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya, dan kalau sudah terjadi tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Iya. Nanti akan terjadi pertumpahan darah ya. Sekarang juga sudah terlihat ya cikal bakalnya, seperti Palestina, Uighur ya. Banyak di kalangan yang mayoritasnya orang-orang kafir itu. Itu terus berlangsung terus sampai nanti hari kiamat ya, sampai turunnya tanda-tanda besar kiamat, sampai turunnya Isa, sampai turunnya Imam Mahdi. Kemudian beliau memberitakan bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Ini juga udah terbukti ya. Kayaknya ulama-ulama sekarang banyak ditahanin gitu kan. Yang nahannya pemimpinnya sendiri. Padahal pemimpinnya Islam ya, secara zahir ya, dia Islam. Tapi faktanya dia begitu. Ya. Kemudian beliau memberitakan akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi pada umat ini. Banyak ternyata ya, di Indonesia ada beberapa yang mengaku nabi, bahkan mengaku Jibril lah juga ada ya. Gitu. Siapa tuh yang mengaku Jibril itu? Hah? Edan. Kalau nabi banyak ya. Herannya kita di Indonesia ini orang yang mengaku nabi itu diwawancarain ya. Sanjung-sanjung malah. Kalau di Arab sana dibunuh itu. Mengaku Islam tuh dibunuh. Ngaku nabi, enggak ada lagi kok nabi ya kan. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Di Indonesia diwawancara, aneh emang. Kemudian selanjutnya beliau memberitakan bahwa akan tetap ada golongan yang tegak membela kebenaran dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan itu semua benar terjadi persis seperti yang beliau
beritakan. Padahal masing-masing berita tersebut sangat luar jangkauan akal, ya, sangat di luar jangkauan akal. Tapi kebenaran udah kelihatan zaman sekarang ini. Apa yang diutarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian yang ke-13, apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Ternyata banyak pemimpin yang menyesatkan ya. Semua agama benar katanya. Masya Allah ya. Bahkan sekarang ada di Indonesia ini ya, Islam Nusantara. Oh, jangan Islam Arab. Arab sono gitu kan. Aneh. Padahal Islam itu hanya satu. Yang berasal dari Arab, bahasa Arab. Nabi kita dari Arab. Nabi-nabi semua dari Arab. Kalau Islam Nusantara dari mana nabinya? Ya. Emang yang itu yang mengacaukan itu orang Islam sendiri yang mengaku Islam. Walau alam benar Islam beneran apa bukan itu ya. Gitu. Tapi ada organisasi yang mendukung tuh ya, organisasi Islam katanya. Ini bukan Islam sebenarnya itu, organisasi. Gitu. Jadi yang ke-13 itu Pak, kegunaannya apa? Kandungannya apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Yang ke-14, perlu diperhatikan makna dari penyembahan berhala. Gitu ya. Ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya di akhirat kelak dan untuk antum semua. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah ya. Dan saya mohon maaf kepada antum ya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan ya. Rezeki yang baik, rezeki yang halal, kemudian amalnya yang diterima. Karena kita beramal kalau gak sesuai dengan tuntunan Nabi ya gak diterima, capek-capek doang. Ya, seperti maulid, baca Quran di kuburan, merutinkan yasinan tiap malam Jumat, capek-capek doang, nggak diterima amalnya, bahkan berdosa ya. Gitu ya. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.